Halo semuanya, selamat datang di petualangan yang penuh warna. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana ya tubuh manusia dapat berdiri dengan kokoh? Nah, dalam video kali ini kita akan mengupas tuntas materi tulang penyusun rangka tubuh manusia. Nah, tapi sebelum lanjut, yuk kita ulas sedikit definisi tulang dan rangka. Tulang merupakan struktur keras dan kaku yang terdiri atas jaringan ikat berupa gabungan sel, serat, dan juga matrik ekstraseluler. Sedangkan rangka adalah gabungan tulang yang membentuk sistem gerak. Adapun beberapa materi yang akan dibahas, yang pertama ada fungsi rangka dan susunan tulang, yang kedua ada macam-macam bentuk tulang, yang ketiga ada macam-macam tulang berdasarkan zat penyusunnya, dan yang terakhir adalah proses pembentukan tulang. Berikut merupakan fungsi rangka. Pertama, sebagai alat gerak pasif. Kedua, menegakkan dan menopang badan. Ketiga, melindungi bagian tubuh yang lunak dan penting. Yang keempat, memberi bentuk tubuh. Kelima, tempat melekatnya otot rangka. Dan terakhir, tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Susunan tubuh manusia terdiri dari 206 tulang yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada rangka aksial. Rangka aksial merupakan rangka sumbu tubuh yang terdiri dari 80 tulang yang meliputi tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang gelang. Yang kedua ada rangka apendikular. Rangka apendikular merupakan rangka alat gerak yang terdiri dari 126 tulang yang meliputi tulang bahu, tulang tangan, tulang telapak tangan, tulang telapak kaki, dan tulang tungkai. Susunan tulang yang beragam tadi dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Nah, jenis-jenis tulang berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu tulang pipa, di mana tulang ini berbentuk seperti pipa atau silindris dengan kedua ujung bulat. Tulang pipa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu epifisis, merupakan bagian ujung tulang yang tersusun atas tulang rawan. Yang kedua yaitu metafisis, di mana berada di antara epifisis dan juga diafisis. Dan yang terakhir yaitu diafisis, merupakan bagian tengah tulang yang memanjang dan di tengahnya terdapat rongga yang berisi sumsum kuning dan juga lemak. Nah, contoh dari tulang pipa yaitu tulang lengan atas, ruas tulang jari, dan tulang paha. Yang kedua yaitu tulang pipih, di mana tulang ini berbentuk pipih yang terdiri atas lempengan tulang kompak dan tulang spons, yang berfungsi sebagai pelindung atau penguat. Di bagian dalamnya terdapat sumsum merah sebagai tempat pembuatan sel-sel darah merah dan putih. Contoh dari tulang pipih yaitu tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belikat. Yang ketiga yaitu tulang pendek, di mana tulang ini memiliki bentuk yang kompleks dan pendek dan tidak beraturan. Contoh dari tulang pendek yaitu tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, tulang telapak tangan, tulang telapak kaki, dan ruas-ruas tulang belakang. Dan yang terakhir yaitu tulang tak beraturan, di mana tulang ini terdapat di beberapa bagian tengkorak. Contoh dari tulang tak beraturan yaitu tulang wajah, tulang rahang, dan juga tulang hidung. Berikut ini adalah gambar atau ilustrasi mengenai penjabaran tulang yang telah kita bahas sebelumnya. Pada gambar yang pertama merupakan contoh dari tulang pipa. Gambar yang kedua merupakan contoh dari salah satu tulang pipih, tepatnya yaitu tulang belikat. Gambar yang ketiga merupakan salah satu contoh dari tulang pendek,
tepatnya yaitu tulang tempurung lutut. Dan gambar yang keempat merupakan salah satu contoh dari tulang tak beraturan, tepatnya yaitu tulang rahang. Tulang berdasarkan zat penyusunnya dibagi atas tulang rawan dan tulang keras. Pertama, tulang rawan atau kartilago yang tersusun dari jaringan ikat berserabut tebal, matriks yang elastis, sel tulang rawan atau kodrosit yang terletak di dalam rongga yang disebut lacuna yang bersifat kuat dan lentur. Berdasarkan kandungannya, matriksnya tulang rawan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tulang rawan elastis yang terdapat pada daun telinga, epiglotis, dan bronchiolus. Yang kedua, tulang rawan hyalin yang terdapat pada ujung tulang rusuk dan permukaan tulang persendian. Dan yang terakhir, tulang rawan fibrosa yang terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Yang kedua ada tulang keras atau osteon, merupakan jaringan ikat yang mengandung mineral, disusun oleh sel tulang osteosit yang terletak dalam lakuna. Osteosit satu dengan lainnya saling berhubungan melalui kandikuli. Jenis-jenis tulang keras dibagi menjadi 2. Yang pertama ada tulang kompak, merupakan tulang yang terdapat di sistem Hevers, mengandung zat kafur, fosfat, dan serabut kolagen. Contohnya, di bagian diafisis tulang pipa. Yang kedua ada tulang spons, tidak terdapat Hevers, tetapi mengandung sumsum tulang dan lemak. Contohnya, tulang pipih dan tulang pendek. Pada slide selanjutnya terdapat 2 gambar yang dimana gambar pertama, gambar 5, itu adalah tulang rawan, dan gambar kedua atau gambar 6 adalah tulang keras. Proses pembentukan dan pertumbuhan tulang. Proses pembentukan tulang disebut sebagai osteogenesis atau sering juga disebut sebagai osifikasi. Osifikasi adalah proses biologis yang sangat penting untuk pembentukan dan pertumbuhan tulang manusia yang melibatkan transformasi jaringan mesenkim yang sudah ada sebelum menjadi jaringan tulang. Sel-sel mesenkim berasal dari mesodium paraksial, yang kemudian akan berubah baik secara langsung menjadi tulang atau menjadi tulang rawan yang kemudian akan digantikan oleh tulang. Berikut adalah proses osifikasi. Yang pertama ada osifikasi intramembran. Osifikasi intramembran adalah proses pembentukan tulang yang secara langsung dari jaringan mesenkim menjadi tulang. Proses ini merupakan proses utama yang berperan dalam pembentukan tulang tengkorak. Proses ini dimulai dengan proliferasi sel-sel mesenkim yang berasal dari neural crest yang kemudian akan menggumpal menjadi nodul yang padat. Sel-sel ini selanjutnya berdiferensiasi menjadi osteoblast, yaitu sel yang bertanggung jawab dalam pembentukan tulang. Osteoblast kemudian mengeluarkan matriks yang terdiri dari kolagen dan proteoglikan yang memiliki kemampuan mengikat garam kalsium, sehingga memungkinkan terbentuknya matriks pratulang atau osteoid. Matriks osteoid kemudian mengalami klasifikasi. Mekanisme osifikasi intramembran melibatkan protein dan faktor transkripsi tertentu seperti protein morfogenetik tulang atau bone morphogenetic proteins dan CBFA11. Yang kedua ada osifikasi endokondral. Berbeda dengan osifikasi intramembran, osifikasi endokondral melibatkan pembentukan perantara jaringan tulang rawan yang kemudian digantikan oleh jaringan tulang. Proses osifikasi endokondral dimulai ketika sel-sel khusus bernama mesenkim berubah menjadi sel tulang rawan. Hal ini dipicu oleh faktor-faktor di sekitarnya. Sel-sel mesenkim ini kemudian berkumpul bersama dan berubah menjadi kondrosit atau sel-sel yang membentuk tulang rawan. Kondrosit ini kelak berkembang biak dengan cepat dan menciptakan struktur yang berfungsi sebagai kerangka pembentukan tulang. Saat mereka tumbuh, mereka mengubah bahan yang mereka hasilkan sehingga memungkinkan mineral seperti kalsium untuk masuk. Proses mineralisasi ini penting untuk mengubah tulang rawan menjadi jaringan tulang yang sebenarnya.
Pada tahap terakhir osifikasi endokondral, pembuluh darah mengambil alih tulang rawan, sehingga sel-sel yang di dekatnya berubah menjadi osteoblas. Osteoblas ini menghasilkan matriks tulang pada tulang rawan yang sudah mulai rusak. Seiring berjalannya waktu, tulang rawan sepenuhnya digantikan oleh tulang. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.